Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu sebelum ujian tengah semester, Pak Edi akan jelaskan bagian daripada analisa situasi, yaitu nanti menggunakan pendekatan analisis SWOT, ya, pendekatan analisis SWOT. Jadi saudara nanti untuk analisis SWOT nanti akan kita bagi menjadi dua bagian, ya. Jadi sebelum UTS itu saudara mengidentifikasi faktor-faktor SWOT, ya. Kemudian nanti setelah UTS nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan matrik analisa SWOT-nya, ya. Dan untuk UTS nanti studi analisanya ada tiga, ya, yang harus kalian buat untuk analisa situasi untuk perencanaan periklanan. Yang pertama tentunya mengidentifikasi tujuan daripada kampanye periklanan itu sendiri yang akan dilakukan. Ya, kemudian yang keduanya adalah analisa pasar, ya. Analisa pasar, ya. Analisa pasar yang pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan bagaimana analisa pasar itu dilakukan. Lalu STP, ya, saudara melakukan analisa STP, segmentasi, targeting, dan positioning yang minggu yang lalu sudah diterangkan. Kemudian nanti terakhir disusun analisa SWOT, tapi analisa SWOT-nya untuk tahap UTS ini baru mengidentifikasi faktor-faktor SWOT-nya terlebih dahulu. Nanti soalnya Pak Edi akan tuliskan di classroom ataupun juga di Siakat, ya. Jadi classroom untuk manajemen pengelolaan tugas-tugasnya. Pencatatannya nanti ada di Siakat juga, ya. Jadi saudara tinggal tautkan link simpanan daripada file jawaban UTS di di dalam link Siakat, ya. Nah, mungkin nanti silakan mahasiswa yang sudah hadir di YouTube-nya ataupun di Zoom ini nanti menyatakanlah kehadiran kalian, ya. Menyatakanlah kehadiran kalian di dalam kuliah di YouTube ataupun nanti di Zoom, ya. Oke. Pak Edi akan share screen terlebih dahulu, ya. Jadi Pak Adi akan terangkan dulu tentang pengertian analisa SWOT yang nanti kita akan gunakan untuk analisa SWOT untuk periklanan, ya. Jadi sebenarnya di dalam manajemen bisnis itu kita sering menggunakan analisis SWOT sebagai sebuah alat analisis strategi, ya. Jadi tentu bicara strategi kita bicara tentang langkah-langkah yang jitu, ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya. Tentu ukurannya langkah yang jitu adalah efektif dan efisien. Nah, dibutuhkan satu langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Nah, maka pentingnya analisis SWOT ini, ya, untuk mencapai tujuan bisnis, ya, dibutuhkan satu langkah-langkah strategis.
Nah, maka kita akan melihat dulu faktor-faktor yang ada di dalam analisis SWOT, yaitu di mana dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, ya, internal faktor, dan faktor eksternal. Ya, ini ya. Jadi di dalam analisis SWOT ini ada faktor internal, ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kesuksesan suatu proyek, suatu bisnis, dan suatu strategi itu tadi untuk memenangkan persaingan bisnis. Nah, di mana SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari strength, weakness, ya, kemudian opportunity, dan juga threat, ancaman, ya. Jadi ini adalah sebuah kerangka kerja yang bisa membantu suatu manajemen bisnis, satu organisasi dalam melaksanakan manajemen bisnisnya, memahami posisi mereka di dalam pasar tentunya, dalam persaingan usaha juga, dan merencanakan tindakan yang sesuai terkait dengan situasi bisnisnya, ya. Nah itu. Jadi tentu dalam periklanan kan terkait dengan kepentingan manajemen bisnis juga, ya. Ini komunikasi pemasaran, ya. Tentu ini mahasiswa desain grafis juga harus memahami perspektif bisnis, ya, karena uh, komunikasi visual kita itu adalah komunikasi bisnis tentunya, komunikasi pemasaran, ya. Jadi iklan, promosi itu di menggunakan media, ya, media komunikasi visual untuk menyampaikan pesan penjualannya, ya. Nah, tentu di dalam membuat program periklanan, nah, kita perlu melakukan analisa situasi dengan bisa menggunakan pendekatan analisis SWOT ini, ya. Nah, lalu apa itu strength, ya? Mahasiswa harus pahami strength. Sebenarnya dibagi dua, tadi kan faktor internal, eksternal. Faktor internal itu strength, kekuatan, dan weakness. Jadi ini kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri organisasi bisnis tadi, ya. Kalau eksternal ini berarti di luar, ya. Kalau strength ya kekuatan yang dimiliki oleh uh, bisnis tadi, termasuk kelemahannya. Ini faktor internal, ya. Sementara faktor eksternal itu adalah opportunities dan threat. Jadi, opportunities dan threat ini adalah faktor uh, eksternal, ya. Jadi faktor eksternal, opportunities dan threat itu faktor eksternal di luar dari organisasi bisnis. Nah, ini ada dua faktor internal dan faktor eksternal yang disebutkan di dalam pembukaan tadi, ya. Nah, faktor internal ini adanya kekuatan positif yang dimiliki, ya, oleh perusahaan atau bisnis tadi, di mana itu merupakan sumber keunggulan kompetitif, ya, yang dimiliki oleh perusahaan tadi atau bisnis tadi. Bisa saja melingkupi sumber dayanya, bagaimana kekuatan dari segi sumber daya manusia, ya. Misalnya memang para profesional bukan amatiran yang menjadi aset daripada sumber daya manusia, termasuk keterampilannya, skillnya bagaimana, ya, ataupun aset-aset yang lainnya, ataupun atribut-atribut yang lainnya yang di mana ini memiliki kekuatan yang membedakan dengan organisasi pesaing, ya. Jadi itu kekuatan yang dimiliki. Jadi kekuatan untuk meraih kesuksesan atau mencapai tujuan itu strength, ya. Jadi nanti saudara mahasiswa harus bisa mengidentifikasi di dalam internal perusahaan tersebut atau bisnis atau klien saudara yang saudara sekarang dampingi itu punya kekuatan apa. Nah, ini kan banyak nanti. Nah, itu bisa diidentifikasi dari hasil pengamatan lapangan, observasi ataupun hasil wawancara. Nanti saudara akan melakukan riset, ya, melakukan studi, analisa di mana kekuatannya di mana. Kemudian yang kedua adalah weakness, itu adalah kelemahan. Kelemahan ini adalah faktor internal yang negatif, ya. Tadi kalau strength itu faktor internal positif, sementara weakness itu adalah faktor internal negatif, ya. Nah, saudara
tentu di dalam faktor internal yang negatif ini adalah hal-hal yang bisa membatasi kemungkinan bisnis itu maju. Nah, itu ya. Jadi apa yang kira-kira yang bisa menghambat ya kemajuan dari bisnis tadi? Apa kelemahannya? Baik itu tadi bisa saja yang menghambat bisa saja dari keterampilan yang dimiliki sumber daya manusianya misalnya, ataupun aset-aset yang dimiliki, ataupun kelengkapan-kelengkapan dari perusahaan yang memang dia tentunya harus diatasi kelemahan tersebut ya. Jadi kelemahan itu menjadi faktor yang tentu nantinya akan diatasi karena itu menjadi masalah dalam kemajuan ataupun dalam meningkatkan kinerja bisnis perusahaan tersebut. Nah, ya, jadi ini adalah faktor internal. Lalu faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya tentu adanya opportunity, adanya peluang dan ancaman. Ya, peluang. Peluang ini faktor saudara harus bisa membedakan ya faktor internal atau faktor eksternal. Mahasiswa yang budiman ini harus bisa menjelaskan faktor internal dan eksternal. Oh, Muntasimah hadir di YouTube ya. Ini Pak dicek ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau faktor opportunity ini adalah peluang yang mungkin bisa diraih ya, eksternal tapi positif ya. Jadi ini pihak faktor yang ada di luar tapi yang positif. Kalau strength tadi kan positif tapi internal ya. Kalau opportunities eksternal tapi positif ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan. Misalnya adanya tren positif dalam pasar ya, adanya peluang pasar yang luas. Nah, itu kan berarti ada di luar tapi hal yang positif-positif. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti mengidentifikasi faktor SWOT ya. Ini saudara salah ya. Jadi opportunities adalah di luar yang positif. Ya. Misalnya teknologi yang berkembang yang bisa kita manfaatkan. Peluang pasar digital, pasar informasi digital ya. Nanti di akhir kita diberikan satu panduan apa saja yang menjadi perhatian dalam opportunities dalam periklanan ini ya. Ini secara konseptual dulu saudara pahami para mahasiswa yang budiman ini ya. Kemudian ancaman ini adalah faktor eksternal tapi negatif ya. Kalau weakness kelemahan itu eksternal tapi negatif, internal tapi negatif ya. Jadi strength dan weakness itu faktor internal, strength-nya yang positif, weakness-nya yang negatif. Sementara kalau opportunities dan threat itu adalah faktor eksternal, opportunities adalah yang positif, yang ada di luar yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan. Sementara kalau threat ini adalah faktor yang negatif yang ada di eksternal yang menghambat kesuksesan atau kinerja perusahaan. Nah, ini ya. Ya, apa saja misalnya regulasi ya, regulasi aturan yang mengikat misalnya kemarin itu contohnya minyak goreng, persaingan usaha karena Eropa itu menggunakan biji matahari sementara kita ini produksi sawitnya melimpah, ini proteksi mereka hasil pertaniannya tidak laku nanti jangan-jangan karena ekspansi minyak kelapa sawit masuk ke Eropa, mereka membatasi dengan alasan macam-macam. Ini kan ancaman mereka memboikot dan lain sebagainya. Itu faktor yang ya, situasi regulasi peraturan misalnya ya, sehingga sawit tidak bisa masuk ke pasar Eropa misalnya karena regulasi mereka menghambat memproteksi minyak dari biji matahari, bunga matahari ya, misalnya gitu. Kondisi ekonomi resesi global itu juga ancaman misalnya ya. Tren konsumen yang merugikan, ada perubahan perilaku. Nah, itu dari eksternal tapi bisa mengancam kesuksesan, mengancam bisnis. Nah, itu sulit ya. Jadi nanti saudara melakukan proses analisis. Yang pertama tentu mengidentifikasi faktor-faktor itu dulu ya. Jadi saudara harus menyusul. Biasanya sebanyak paling tidak ya 5 sampai 10 ya.
Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Ya, yang pokok-pokok yang signifikan ya. Jadi nanti tugas saudara nanti untuk analisis ini pada UTS ya, menjadi bagian UTS adalah identifikasi dan menilai faktor-faktor SWOT ini. Ya, buat 5 sampai 10 ya. Ya, paling tidaklah 8 ataupun kalau syukur kalau bisa 10 ya. Misalnya 8, jangan antara 5 dan 10 kan. Bisa 7, bisa 8 misalnya ya. Nanti saudara dengan melakukan apa? Diskusi dengan klien saudara, UMKM saudara, melakukan penelitian pasar, saudara melakukan, ya tadi kan sebenarnya bagian nanti kan kemarin kan saudara juga diterangkan tugasnya juga akan menganalisa pasar, berarti saudara akan terjun ke lapangan untuk menemui klien dan melakukan pengamatan pasar. Untuk tadi melakukan analisa situasi sebelum tahap untuk perancangan desain nanti ya. Jadi untuk kampanye iklan ini kita melakukan analisa situasi dulu ya. Nah, salah satu bagiannya adalah analisa SWOT dengan menggunakan alat analisa SWOT ya. Penelitian pasar, pemantauan lingkungan, bisnis. Nah, nanti dengan saudara melakukan identifikasi tadi, ini akan menjadi dasar untuk merancang strategi atau tindakan yang selanjutnya ya. Jadi bagaimana nanti saudara akan memaksimalkan setelah mengetahui kekuatannya, tentu kekuatan tadi dimaksimalkan. Setelah mengetahui ancaman, maka kita antisipasi supaya ancaman tadi itu kita atasi, tidak melemahkan kita, menggagalkan tujuan bisnis tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti ada analisanya. Sekarang nanti untuk tugas UTS saudara identifikasi dulu. Nanti saudara akan diajarkan pada pertemuan ke-9 ya, setelah UTS nanti ya, analisis dan matrik SWOT-nya dan perhitungannya. Nah, karena ini sendiri satu-satu supaya mahasiswa tidak bingung. Identifikasi dulu. Jadi kebanyakan kalau teman-teman desain grafis itu tahap ini saja mereka mengatasi. Tapi sebenarnya kan namanya analisa ini bagaimana cara mengkalkulasi, mempertimbangkan, memetakan dari kekuatan SWOT itu tadi di dalam sebuah matrik untuk dianalisa sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan di mana letak analisisnya, situasi perusahaannya dalam situasi SWOT-nya itu kemudian dalam posisi di mana. Nah, itu perlu. Nah, nanti itu penjelasan lebih lanjut nanti di pertemuan 9. Sekarang saudara nanti fokus pada identifikasi faktor-faktor tadi. Ancamannya apa, strength-nya apa, weakness-nya bagaimana ya. Karena ini nanti saudara bisa melakukan analisa lanjutan setelah mengidentifikasi tadi. Jadi saudara harus berhasil mengidentifikasi faktor yang signifikan dari kekuatannya, kelemahannya, opportunity, ancamannya. Karena nanti saudara akan bisa memaksimalkan potensi-potensi tadinya untuk mengatasi masalah, untuk memanfaatkan hal yang positif, internal ataupun eksternal, mengatasi masalah yang negatif dari faktor eksternal dan faktor internal untuk membantu merencanakan sebuah strategi. Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu saudara mahasiswa ambil, ya, ini langkah-langkah teknisnya nih ya. Nah, itu saudara harus mengetahui identifikasi tujuan. Nah, tujuan SWOT kita kan tentunya terkait dengan perencanaan periklanan ya. Nah, tapi iklannya yang strateginya bagaimana nanti tergantung dari saudara komunikasikan dengan klien, apakah mau ekspansi atau mengevaluasi produknya. Ya, tentu fokusnya pada topik-topik yang terkait dengan tujuan itu sendiri, kekuatannya yang terkait dengan topiknya ini ya. Jadi saudara nanti tentukan dulu apa yang akan ditujuan daripada kampanye periklanan ini, yang kan sebenarnya itu sudah nanti dilakukan di awal ya. Jadi tujuan daripada periklanan itu dulu sudah diterangkan. Baca modul ketiga atau tidak salah itu ya. Jadi tujuan nanti sudah ada tujuan gitu ya. Tentu pilihlah yang cocoknya. Nah, kemudian ya tentu kalau dalam yang sesungguhnya tentunya ini bukan sendirian ya. Bukan masih tapi saudara akan membantu tim ya, atau saudara bisa berbantu dengan kawan-kawan ya. Untuk bagian saya kita kolaborasi, nanti kita bekerja sama, bisa diskusi ya, saudara bisa membentuk kelompok-kelompok diskusi ya, nanti untuk saling memberikan pandangan, karena ini semakin lengkap perspektif yang bisa diambil. Mungkin kalau kacamata kita sendiri kan terbatas, mungkin diperlukan
pendapat yang lain, untuk bisa melihat dalam sudut pandang yang lainnya. Nah, maka pentingnya tim ini ya. Tapi kalau untuk tugas kita ya terpaksa mandiri ya mandiri ya, nggak usah menunggu ya. Identifikasi yang pertama faktor internal tadi sudah diterangkan, faktor strength dan weakness-nya ini internal. Ya, saudara harus bisa mengevaluasi, mengidentifikasi. Ini nanti tahap pertama. Tahap berikut Anda identifikasi faktor eksternal, opportunity dan threat-nya. Faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, proyek atau kemajuan bisnisnya ya. Nah, ini tadi juga sudah diterangkan itu ya. Nah, ini nanti dari sini setelah identifikasi, saudara tentunya ya dalam mengidentifikasi tersebut itu berdasarkan data ya. Data bahwa faktor tadi itu tentunya lengkapi dengan data yang ada. Data dan informasi dari wawancara saudara atau mungkin dari dokumen yang ada. Nah, itu nanti soalnya perlu kalau nanti menjadi skripsi ya, menjadi karya ilmiah, saudara tidak hanya merumuskan faktornya tadi, tapi faktor tadi itu diperoleh dari mana sih? Dari informasi, dari data, ya, informasi dari hasil wawancara. Apa yang diperoleh sehingga saudara bisa merumuskan faktor strength-nya itu tadi. Nah, tentu ini sudah kalau skripsi sudah menjadi pembahasan sendiri yang panjang lebar untuk itu ya. Nanti kalau lengkap menggunakan metode analisis SWOT ini ya. Nah, data ya, apalagi terhadap misalnya data keuangan ataupun dari kalau kekuatan di dalam sumber daya manusia, dilihat data kelulusannya apakah sarjana semua. Nah, ini kan ada saudara bisa menggali data dulu sebelum menyatakan bahwa ada kekuatan dalam sumber daya manusia, ternyata semuanya adalah sarjana, karyawannya, manajer-manajernya S2 semua. Datanya mana? Ini mereka ijazah mereka, kan begitu. Termasuk laporan-laporan yang lainnya bisa digali datanya untuk itu ya. Lalu, nah ini saudara nanti sampai ini untuk UTS sampai ini dulu ya. Pengidentifikasi faktor ini ya. Nanti kalau setelah UTS, nah saudara Pak Edi akan ajari ya, karena mengingat waktu ya, mengingat bagaimana menilai faktor-faktor SWOT tadi. Bisa digunakan skalatif ya, skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 ya, untuk mengukur nanti ya. Nanti perhitungannya bagaimana. Nanti Pak Edi ajari nanti pada pertemuan 9 ya, termasuk menyusun matriks SWOT ya. Nah, ini sebagai satu contoh misalnya ya. Ini Pak Edi sudah baru susun juga ya. Nah, ini kan saudara menentukan ini dulu, ini kan strength kekuatan ini, tapi tentu menggali ini dari data, dari informasi dan datanya. Weakness-nya apa? Opportunity-nya. Kalau bisa ya tadi 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10. Nanti kemudian saudara melakukan analisis IFAS dan NEFAS ya. Nah, IFAS ini internal faktor, analisis summary ya. Faktor internal ya. EVAS ini faktor eksternal ya, analisa situasi faktor internal. Nah, gitu kan. EVAS ini faktor eksternal. Nanti IVAS tentunya dari strength ya. Dari strength nanti dihitung nilainya, bobotnya, ratingnya, skor. Nanti penjelasannya pertemuan 9 saja. Saudara untuk sampai UTS sampai ini aja mengidentifikasi ini. Tentu saudara berikan sebuah deskripsi keterangan terkait dengan sumber data deskripsi. Kalau kalimatnya tentu saudara membuat kalimat singkat ya, karena ini nanti akan dimasukkan dalam metrik. Kalimatnya singkat saja yang merepresentasikan, tapi nanti deskripsinya saudara bikin ya. Kenapa saudara menyatakan begitu ya? Nah ini, kemudian nanti juga ada rumusnya ya, ada rumusnya nanti Pak diberikan pertemuan 9. Kemudian ada diagramnya juga nanti untuk membaca daripada data tadi kita masukkan dalam sebuah diagram nanti, karena dalam SWOT ini ada 4 kuadran di mana posisinya ini akan posisi 1 expansion, posisi 2 stability, retrenchment ya, combination. Nah, ini nanti terangkan di pertemuan 9 saja ya. Nah, nanti kemudian materi tadi juga dihitung ya, dihitung, kemudian nanti di ranking sehingga ketahuan posisinya di dalam matriks SWOT bagaimana.
Lalu saudara nanti juga akan menentukan strateginya setelah tahu posisinya, ya. Strategi SO, strategi WO, strength meraih opportunity, kekuatan meraih opportunity, kelemahan diantisipasi untuk bisa mendapatkan peluang, ya. Strategi agar kekuatan mengatasi ancaman, strategi WT itu kekuatannya, kelemahannya itu diantisipasi supaya tidak terkalahkan dengan ancaman yang ada. Nah, gitu ya. Nah, nanti kemudian saudara bikin analisa. Ya, kesimpulannya tentunya berdasarkan analisis ini tadi. Ya, nanti untuk analisanya nanti di pertemuan 9 saja mengingat waktunya. Pak Edi terangkan dulu konsepnya ya. Nah, saudara langkahnya adalah tentu yang ini dulu ya, mengidentifikasi faktor-faktor SWOT yang tadi sudah diterangkan dalam ini ya, dalam sebelumnya tadi ya, dalam awal tadi faktornya ini. Kemudian saudara nanti menyusun matriknya, menganalisanya, lalu mengidentifikasi strateginya, bahkan dalam prakteknya nanti implementasi dan dipantau, dievaluasi juga ya, menyusun strategi, prioritas strategi. Nah, sekarang ke periklanan. Ini contoh-contoh bagaimana faktor-faktor dalam periklanan ya, untuk kasus periklanan ya. Jadi saudara untuk kekuatan ini saudara bisa faktor strength-nya ini apa? Tentang brand ya. Sejauh mana merek brand recognition. Sejauh mana merek tersebut dikenal oleh masyarakat ya. Jadi ini saudara juga bisa cari data tentang brand recognition. Sumber daya misalnya modalnya ada, apakah kuat modalnya atau tidak. Kalau modalnya didukung dengan modal yang kuat ya tentu dia merupakan strength juga. Atau justru bisa menjadi weakness nantinya ya. Produknya, saudara menilai produknya. Apa kekuatan produk, keunggulan produknya, ya, layanannya, apa, ya. Termasuk tim sumber daya manusianya. Ya, saudara bisa apakah memiliki tim yang kuat dalam pengelolaan bisnisnya, termasuk juga apakah memiliki pelanggan yang kuat. Ya. Ini ya, ini saudara nanti bisa identifikasi dari sini. Ataupun nanti Pak Edi juga berikan tambahan versi yang lain ini ya. Strength-nya ini tadi ya, kualitas produknya jelas. Mereknya atau kreativitasnya. Ada enggak sisi-sisi kreativitas yang bisa menjadi kekuatannya? Keunggulan kompetitifnya sehingga dia bisa membedakan dengan pesaingnya. Ada enggak dia? Inovasi produknya. Nah, coba dicari kekuatan dalam inovasi produk. Ya. Jaringan distribusi yang dimiliki ya. Oh, mungkin dia punya cabang di beberapa tempat, punya lapak di daerah-daerah yang banyak ya. Ya, misalnya distribusi yang reputasinya, oh dia sudah terkenal ya. Misalnya sekarang ya mungkin punya reputasi pasar, dukungan pasar ya gitu ya. Punya SDM yang kuat, fasilitas yang modern. Nah, ini contoh-contoh nanti saudara bisa menjadi guiding ini bisa menjadikan. Lalu dari sisi kelemahan ya apakah dia mungkin anggarannya bisa terbatas tadi. Anggaran ini kan bisa kekuatan bisa nih, ya, tergantung dari situasinya ya. Terhadap pasarnya bagaimana? Apakah dimengerti tidak pasarnya oleh pebisnisnya, ini pemahamannya terhadap pasar. Produknya jelas ya. Produknya jelas ini kan. Tim tadi ya dikatakan kan tim ini. Kalau timnya lemah ya menjadi kelemahan ya. Nah, tentu kalau kita lihat ini ya, kualitas yang produk yang rendah ini kelemahan. Brand awareness, masyarakat tidak mengenal, tidak menyadari adanya merek klien saudara itu tidak dikenal gitu. Produk apa tahu ya, berarti ada kelemahan nanti. Kreativitasnya kurang, bisa saja. Kelemahan kompetitif, daya saingnya kurang. Inovasinya lemah misalnya. Jaringan distribusinya terbatas. Ini kan berlawanan dengan strength-nya. Ya, tadi merek yang tidak dikenal, jaringan distribusi terbatas, ya, misalnya dukungan pasar kurang, ya, ini kebalikan dari strength tadi. Tapi saudara, situasinya bagaimana? Situasi lapangannya.
Jadi banyak mahasiswa itu yang hanya sekedar teoritik, tapi tidak empiris gitu ya. Ini itu hanya guiding ya, guiding. Tapi coba cocokkan dengan situasinya, di mana posisinya. Oh, kalau dari sisi modal tadi, oh modalnya kuat. Nah, memang dia pemodal yang kuat dalam bisnis. Ya. Atau modalnya terbatas. Ya, dia bisnis pemula, modal daya dukung modalnya terbatas, hutang lagi. Nah, itu kan kelemahan dari sisi finansial. Misalnya ya, kayak Stekom misalnya. Stekom tuh punya keunggulan asetnya milik sendiri, itu contoh. Itu kekuatan Stekom. Punya kampus yang milik kampusnya sendiri. Banyak kampus yang tidak memiliki kampus, sewa mereka. Itu sebuah kelemahan ya dari sisi sumber daya yang dimiliki. Ini contoh, contoh saja ya. Kemudian fasilitas produksi yang tidak memakai, kalau perguruan laboratoriumnya terbatas, labnya terbatas, atau fasilitas jualannya ya dia cuman punya lapak, tokonya kecil, resto yang dia hanya punya lahan terbatas untuk, nah itu kan kelemahan gitu ya. Nah ini silahkan nanti dilihatnya. Jadi ini kekuatan dan kelemahan. Kemudian opportunitiesnya bagaimana ya? Ya tadi, apakah ada kemungkinan untuk pasar yang lebih luas lagi? Daerah pemasaran yang bisa disasar. Sudah jualan di 3 kecamatan misalnya ya. Mau buka lapak, ada peluang membuka di kecamatan tetangga misalnya ya. Ini baru 1 kecamatan misalnya. Oh kita mau ekspansi. Oh, berarti ada peluang pasar di kecamatan sebelah. Ini contohnya begitu. Mau buka lapak baru, cabang baru. Tren konsumen. Wah sekarang ada COD. Ya, penjualan online dengan pengiriman paket. Wah, kita tidak apa-apa, kita pasarkan aja daerah Kalimantan. Dan nanti bagaimana pengirimannya? Sekarang ada JNT. Nah, karena ada perubahan tren konsumen berani buka marketplace di online. Nah, ini kan perubahan tren misalnya. Inovasi produk, nah teknologi ya, tadi teknologi pemasaran, teknologi distribusi, teknologi komunikasi. Nah, itu peluang yang bisa dimanfaatkan, sekarang belum dimanfaatkan, belum dimiliki. Nah, bagaimana memilikinya? Nah, itu kan ada peluang untuk memanfaatkan. Ya, kesenjangan pasar. Nah, ada segmen yang bisa dilayani. Ya, tentunya kita perlu amati pasar. Ada enggak segmen pasar yang masih terbuka untuk bisa dilayani? Ada kampus baru di sebelah daerah. Wah, ini peluang ada segmen pasar mahasiswa yang bisa diraih untuk produk anak muda. Nah, ini peluang misalnya. Nah, lihat situasinya ya. Jangan teoritik kalau untuk ini ya. Saudara harus lakukan pengamatan empiris di lapangan. Teorinya sebagai guiding. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan ada. Karena ini by data ya tadi ya. Jadi by data tadi kan langkah-langkahnya kan data dan informasi. By data dan informasi, bukan asumsi ya, enggak. Ya, asumsinya harus mengacu pada uh, data, informasi yang ditemukan di lapangan ya. Nggak bisa, nanti sudah tidak bias untuk ngimpi namanya itu ya. Nah, ini kenyataan, realitas empiris berdasarkan data dan informasi. Ya. Lalu opportunity dalam misalnya pertumbuhan pasar tadi ya jelas kebutuhan konsumen ya contohnya misalnya ini dulu kan wisata ya cukup bawa termos bawa air dari rumah godok sekarang orang nggak perlu lagi bawa termos ya dulu masih ingat Pak Edi kalau wisata waktu kecil dengan orang tua bawa macam keranjang berisi tentang termos nah sekarang warung outlet warung di mana kita makan nggak perlu lagi itu berarti ada need yang berbeda yang penting malah kebutuhan pulsa ya jadi itu yang kadangkala perubahan kebutuhan ini ya atau saudara mau peluang untuk produk baru ya nah misalnya ada produk baru yang bisa memenuhi need-nya konsumen misalnya uh, ataupun pertumbuhan ekonomi yang meningkat nah, wah penduduk sana pakai tren pakai apa misalnya ya cengkehnya lagi payu-payu nih nah, sedang panen tembakau wah itu mesti para para pemasar langsung nyasar itu ya dari mulai kredit pemilikan barang sampai
jualan-jualan makanan dan lain sebagainya ya. Teknologi baru tadi ya, influencer, bekerjasama dengan influencer. Adanya festival misalnya, ya 17-an itu opportunity itu. Artinya apa? Orang mengadakan bazar-bazar. Nah, itu opportunity saudara bisa masuk di pasar dengan adanya festival atau bazar itu ya. Atau saudara membuka pasar baru tadi ya. Oh, daerah kecamatan sana belum ada produk ini. Saya masuklah. Berarti ada peluang. Industri yang berkembang. Nah, ini guiding-guiding yang mungkin saudara temukan dalam empiris tadi ya. Jangan bukan dipaksakan untuk ada, tidak. Tapi ada enggak peluang ini? Ada di sana. Ya. Itu yang mahasiswa cara berpikirnya benar. Karena dulu-dulu begitu mahasiswa. Secara teoritik saja. Lah, bukan itu. Saudara amati di lapangan, ada enggak ditemukan di lapangan peluang itu. Kalau enggak ada, jangan ditulis. Gitu kan? Kemudian kalau ancaman ini kan faktor yang negatif dari luar ya. Ya, persaingan ketat. Wah, pesaingnya yang kuat dalam ada pesaing kuat, ya. Aturan yang menghambat. Ini kan krisis ekonomi. Wah, ini kan negatif ini. Ya. Oh, ternyata ada perubahan respon pelanggan ini ya. Gara-gara hoax mengandung lemak babi. Wah, pelanggan negatif. Nah, ini kan ancaman ini kalau pelanggan memiliki persepsi negatif terhadap produk. Nah, gitu kan. Kalau yang lain misalnya, ya ini termasuk kemarin apa? Krisis ekonomi, pandemi, ini kan juga ancaman ini, bencana alam, ini faktor eksternal, ya. Perubahan regulasi pemerintah, nah, ini juga ya, teknologi yang sudah ketinggalan, ya, saudara ketinggalan zaman dalam pemasaran. Maka kemarin banyak toko, ada kawan Pak Edi itu, kawan-kawannya tokonya pada tutup, toko pakaian gitu ya, karena orang semua kebutuhan konsumen sudah tidak dibutuhkan lagi produk, nah, perlu inovasi misalnya begitu ya. Ini kalau temanya adalah tentang produk ya, kalau iklan nanti ya tentu gimana nanti tujuannya ini ya. Nah ini contohnya. Kemudian apa tadi, krisis ekonomi sudah, pandemi, ada perkembangan negatif daripada industri ya. Sehingga minat konsumennya kurang ya. Perubahan perilaku tadi ya. Konsumen tidak lagi beli baju datang ke toko ya. Mereka ternyata COD, pesan online, outletnya ada di marketplace. Nah, itu kan ada perubahan perilaku mereka mengkonsumsi. Mereka cukup dari rumahnya sudah bisa melihat. Nah, makanya kemarin ada proteksi ya, TikTok Marketplace, TikTok ini ya. Diproteksi sama pemerintah karena ini ya itu satu pilihan ya. Tentu pemerintah akan berpihak kepada masyarakatnya ya.